Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Secercah Pahala Pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat tema tips agar terhindar dari dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batasnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka dan kekal selamanya di sana, dan baginya siksa yang amat pedih. Ini satu gambaran bahwa di mana ketika seseorang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulullah, Allah akan memberikan hukuman. Tidak hanya di akhirat, tapi di dunia juga ada dampak-dampak negatif yang akan dialaminya. Asy-Syaikh Abdullah Al-Harithi Al-Muhasibi Al-Basri dalam kitabnya Risalatul Mustarsyidin, beliau mengatakan, "Wa'alam ya akhi anna adh-dhunuba turithul ghaflah, wal ghaflah turithul qaswah, wal qaswatu turithul bu'd 'anillah. Wal bu'du 'anillah yurisun nar." Bahwa dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia akan menyebabkan manusia tersebut menjadi lalai kepada Allah. Al-ghaflah. Wal ghaflah turithul qaswah. Sementara lalainya hati akan menyebabkan lama-lama hati menjadi keras. Wal qaswah turithul bu'd 'anillah. Dan lama-kelamaan kerasnya hati menyebabkan hamba tersebut akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah jauh, wal bu'du minallah yurisun nar. Ketika manusia telah jauh dari Allah, maka kemana muaranya? Muaranya lebih dekat kepada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, banyak sekali dampak dan efek negatif yang akan ditimbulkan ketika seorang hamba bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Al-Jawabus Syafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga menyampaikan secara terinci dampak-dampak atau akibat yang akan ditimbulkan daripada kemaksiatan yang dilakukan kepada Allah dan Rasul-Nya. Di antaranya, maksiat yang telah dilakukan akan menarik hatinya, akan menarik pikirannya, menarik perilakunya untuk berlaku maksiat lagi dan berlaku maksiat lagi. Sehingga beliau mengatakan al-ma'asi tazra'il al-ma'asi tazra' al-ma'asi fi qalbi sahibiha. Maksiat itu akan menanamkan kemaksiatan kembali di hati pelakunya. Oleh karena itu ba'dus salaf mengatakan, inna min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'ah ba'daha wa inna min thawabil hasanah al-hasanah ba'daha. Sesungguhnya siksaan daripada kemaksiatan yang dilakukan adalah maksiat selanjutnya, dan pahala daripada kebaikan yang dilakukan adalah kebaikan yang dilakukan setelahnya. Ini lama-lama menjadikan hati manusia yang melakukan maksiat semakin keras. Karena maksiat itu akan menarik kembali untuk ingin melakukan lagi dan melakukan lagi. Ini adalah bahaya yang harus kita waspadai bersama. Dan yang lebih parah lagi, al-ma'asi taj'alu sahibaha yansa nafsahu. Maksiat akan menjadikan pelakunya dapat melupakan dirinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum
Fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah engkau seperti orang-orang yang melupakan Allah dengan perbuatan maksiat, dengan durhaka kepada Allah. Akibatnya apa? Fa'ansahum anfusahum. Mereka akan dijadikan oleh Allah lupa akan dirinya. Yang dimaksud di sini adalah lupa untuk kemaslahatan dirinya. Lupa melakukan apa-apa yang akan menjadi kebaikan pada dirinya. Bahkan dia melakukan hal-hal yang akan merugikan dirinya sendiri, baik di dunia dan di akhirat. Ulaika humul fasiqun, dan merekalah orang-orang yang fasik. Oleh karena itu, kemaksiatan sekecil apapun tidak boleh kita biarkan benih-benih itu tertanam rapi di hati kita. Sejak dini harus kita waspadai, dan sejak dini harus kita berantas kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari dosa dan kemaksiatan tersebut? Ada satu tips yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Asy-Syaikh Mustafa As-Sibai dalam kitabnya Hakadza 'Allamtanil Hayah telah memberikan resep yang insya Allah jitu untuk kita semua. Beliau mengatakan, idza hammat nafsuka bil ma'siyah fadzakkirha billah. Ketika ada keinginan nafsu yang menggebu-gebu di dalam hatimu untuk melakukan kemaksiatan, maka ingatkanlah nafsu itu dengan Allah. Jadi ketika kita ada keinginan di hati melakukan satu kemaksiatan, maka segeralah kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah adalah zat yang selalu mengawasi kita. Kita tidak mungkin luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita melalui 3 hal. Allah awasi secara langsung. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat kepada kita daripada urat leher. Berarti Allah awasi kita secara langsung. Dan Allah mengetahui gerak-gerik kita, perilaku kita 24 jam ketika kita hidup dalam sehari semalam. Selain itu, ada juga Allah mengutus malaikat untuk mengawasi dan mencatat segala bentuk amal manusia. Itu yang harus kita ingat. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika 2 malaikat bertemu, yaitu malaikat yang mencatat amal kita, 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, dan mereka mengawasi dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini yang harus kita ingat ketika akan melakukan maksiat. Allah mengawasi kita, malaikat mengawasi kita. Dan satu lagi yang ketiga, semua anggota badan kita juga mengawasi diri kita yang kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah. Sesuai dengan firman Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan pada hari ini, hari penghisaban, aku, kata Allah, akan menutup mulut-mulut mereka. Dan yang berbicara adalah tangan-tangan mereka. Yang menjadi saksi adalah kaki-kaki mereka terhadap apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Jadi ketika ada keinginan untuk bermaksiat, segera ingat kepada Allah bahwa Allah mengawasi langsung kepada kita. Tidak ada satupun, sedetik pun yang terluput dari pengawasan Allah. Yang kedua, malaikat juga akan mengawasi kita dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan semua anggota badan kita, tangan kita, kaki kita, kelak di hari kiamat juga akan memberikan persaksian atas perbuatan kita. Jika hal ini belum bisa menghentikan keinginannya untuk melakukan maksiat, فَإِذَا لَمْ تَرْجِعْ فَذَكِّرْهَا بِأَخْلَقِ الرِّجَالِ. Dan jika nafsu itu masih menggebu-gebu untuk melakukan maksiat, maka ingatkan nafsu itu dengan akhlak orang-orang yang saleh. Dengan kawan-kawan kita misalnya, ketika kita masih menggebu-gebu ingin melakukan maksiat, kita ingat kawan-kawan kita yang saleh, betapa mereka selalu mengerjakan kebaikan, hidup dalam ketenangan. Dan bagaimana jika perilaku yang kita lakukan itu diketahui oleh kawan kita yang saleh. فَإِذَا لَمْ تَرْجِعْ. Ketika hal itu juga belum bisa menghentikan, فَذَكِّرْهَا بِالْفَضِيحَةِ إِذَا عَلِمَ بِهَا النَّاسِ. Maka ingatlah
seandainya maksiat yang Anda lakukan akan diketahui oleh banyak orang. Betapa malunya di hadapan orang banyak ketika melakukan kemaksiatan tersebut. Namun ketika hal itu juga masih belum menghentikan niatnya, ingatlah, fa'lam innaka fi tilkas sa'ati qad inqalabta ila hayawan. Kata Syekh Mustafa Sibai, ingatlah kalau pada titik itu dirimu juga bilang bisa berhenti dari kemaksiatan, maka pada saat itulah engkau sudah berganti sebagai hayawan atau hewan. Otakmu telah dirasuki oleh syaitan yang mengarahkan hatimu menjadi hati yang diliputi oleh syahwat dan nafsu seperti halnya para hewan-hewan. Subhanallah. Ini adalah sindiran keras dari Syekh Mustafa As-Sibai. Tapi yang kita ambil adalah pelajaran baiknya. Bagaimana cara kita menghentikan maksiat, bagaimana cara kita menghentikan dosa-dosa kita. Karena Allah selalu mengawasi kita dan tidak luput satu detik pun dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan resep atau tips ini bisa memberikan manfaat kepada kita. Dan kita semoga digolongkan sebagai hamba-hamba yang selalu bisa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.